Selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi kita semuanya. Yang terhormat, Ibu Syarifah Ida Farida, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategi Sumber Daya Manusia. Sebelumnya, di sini kami dari kelompok 10 izin memperkenalkan diri. Nama saya Raffi Reza Ardiansyah. Nama saya Hafizan Fiandri. Di sini kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan materi mengenai konsep produktivitas dalam sumber daya manusia. Pengertian produktivitas sumber daya manusia secara umum merujuk pada kemampuan individu atau kelompok dalam suatu organisasi untuk menghasilkan output yang maksimal dengan input seminimal mungkin, baik dari segi waktu, tenaga, maupun biaya. Terus di sini ada mengenai faktor yang mempengaruhi produktivitas sumber daya manusia. Yang pertama yaitu ada kompetensi individu, yang dimana kompetensi individu ini menjadi faktor yang mempengaruhi produktivitas sumber daya manusia. Yang kedua, faktor motivasi kerja. Faktor motivasi kerja ini menjadi faktor yang paling mempengaruhi produktivitas sumber daya manusia. Yang ketiga, itu ada faktor teknis, yang dimana ketika kita berada di lapangan itu pasti ada teknis-teknis yang berbeda. Yang keempat, itu ada faktor mengenai gaya kepemimpinan, yang dimana pasti gaya kepemimpinan seorang pemimpin itu berbeda-beda. Yang kelima, itu ada pelatihan pengembangan sumber daya manusia. Nah, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia ini sangat amat mempengaruhi karena menunjang daripada kompetensi individu sendiri. Yang keenam, itu ada faktor keuangan. Faktor keuangan ini amat sangat mempengaruhi produktivitas sumber daya manusia itu sendiri. Yang ketujuh, ada faktor organisasi. Apakah organisasinya itu terstruktur atau tidak, mengenai administrasi dan yang lainnya. Yang kedelapan, atau faktor yang kedelapan yang terakhir, itu ada faktor produksi. Terus di sini ada mengenai pengertian manajemen operasi dan produksi. Manajemen produksi dan operasi merupakan bidang ilmu yang mempelajari proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan aktivitas produksi dan operasi yang bertujuan untuk menghasilkan barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan secara efektif dan efisien. Dalam konteks ini, manajemen produksi dan operasi mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan dan pengendalian proses produksi hingga peningkatan efisiensi dan efektivitas. Baik, berikutnya ada pengembangan SDM. Pengembangan sumber daya manusia atau SDM merupakan proses sistematis dan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan pegawai. Ini melibatkan perencanaan yang matang dan pelaksanaan berbagai program pelatihan, pendidikan, dan pengembangan lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa setiap pegawai memiliki kemampuan yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan dan mampu berkontribusi secara optimal bagi pencapaian tujuan organisasi. Studi kasus pada PT Bank BRI Cabang Bangkalan. Strategi peningkatan produktivitas SDM di BRI Cabang Bangkalan mencerminkan penerapan konsep-konsep penting dalam manajemen strategi SDM. Pelatihan dan pendidikan yang diberikan secara rutin terbukti berdampak positif terhadap kemampuan teknis dan non-teknis. Selain itu, penerapan KPI, sistem rotasi jabatan, dan pemberian insentif berbasis kinerja mencerminkan optimalisasi faktor-faktor produktivitas seperti faktor personel, manajemen, keuangan, dan organisasi. BRI juga mendukung produktivitas melalui penyediaan fasilitas kerja dan sistem perbankan digital yang efisien. Keseluruhan upaya ini menunjukkan bahwa pengembangan SDM yang terintegrasi mampu meningkatkan produktivitas dan kinerja lembaga keuangan secara menyeluruh.
Contoh soalnya ada yang pertama, bagaimana kompetensi individu dapat memengaruhi produktivitas SDM dalam perusahaan. Yang kedua, PT Bank BRI Cabang Bangkalan menerapkan insentif berbasis kinerja. Apakah sistem ini adil dan efektif dalam meningkatkan motivasi kinerja karyawan? Lalu ada jawaban soalnya, kompetensi individu yang mencakup keterampilan dan sikap kerja sangat berpengaruh terhadap produktivitas SDM. Karyawan dengan kompetensi tinggi mampu menyelesaikan tugas dengan efisien, cepat, dan berkualitas. Selain itu, kompetensi juga mendukung inovasi, pemecahan masalah, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan. Sistem insentif berbasis, jawaban soal kedua, sistem insentif berbasis kinerja pada dasarnya bisa dianggap adil dan efektif jika diterapkan secara transparan dan objektif. Di BRI Cabang Bangkalan, insentif diberikan berdasarkan capaian Key Performance Indicator atau KPI yang mencerminkan tolak ukur kinerja nyata. Ini dapat memotivasi karyawan untuk bekerja lebih optimal karena merasa hasil kerjanya dihargai. Namun, keadilan sistem ini juga tergantung apakah seluruh karyawan memiliki akses yang sama terhadap peluang pencapaian KPI dan apakah evaluasinya dilakukan tanpa diskriminasi. Kesimpulannya, produktivitas sumber daya manusia merupakan aspek krusial dalam manajemen strategi SDM karena menentukan efektivitas dan efisiensi pencapaian tugas organisasi. Dari kajian teoritis, produktivitas tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu seperti keterampilan dan pengetahuan, tetapi juga oleh faktor teknis, produksi, organisasi, keuangan, dan manajerial. Pengembangan SDM melalui pelatihan, pendidikan, evaluasi kinerja, serta pengelolaan lingkungan kerja menjadi langkah strategis untuk mendukung peningkatan produktivitas tersebut. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.